Kalau ada pertanyaan begini ya, apakah sesuatu itu bernilai karena kita menginginkannya, ataukah kita menginginkannya karena sesuatu itu bernilai? Apakah sesuatu itu kita cintai karena kita menginginkannya, ataukah kita menginginkannya karena sesuatu itu layak dicintai? Tindakan kita akan mengungkap jati diri kita berdasarkan nilai-nilai yang kita wujudkan. Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Nilai itu biasanya prioritas untuk dipilih. Jadi yang bernilai itulah nanti yang diprioritaskan untuk dipilih, dihidupkan, diwujudkan. Tadi sudah banyak ilustrasinya ya, bagaimana orang itu tentu saja mendahulukan, mengedepankan yang dia prioritas. Maka penting teman-teman jangan salah prioritas. Jangan salah meranking hal bernilai dalam hidupmu. Begitu meleset, kalian mungkin membuang yang penting, memperjuangkan yang tidak penting. Kalian menghabiskan energi untuk gegeran debat di medsos yang tidak perlu, akhirnya kuliahmu keteteran. Nah, gambarannya seperti itu. Maka hati-hati, jangan salah prioritas. Yang kedua, nilai itu tersembunyi di balik fakta, di balik kenyataan. Jadi dia ada, tapi adanya di balik kenyataan. Seperti tadi, HP dan nilai kenikmatannya. Kenikmatannya HP tersembunyi di balik kenyataan HP ini. Indahnya laptop tersembunyi di balik laptop ini. Jadi itulah nilai. Jadi dia tidak kelihatan langsung, tapi dia diwujudkan oleh barang tempat dia nempel. Kata seller seperti warna merah yang nempel di barang yang warnanya merah. Itu kan dia bergantung pada barangnya, tapi sebenarnya dia tersendiri. Jadi misalnya cat warnanya merah, cat dan merah itu kan dua hal yang berbeda. Nah, seperti HP dan kesenangan HP. Nah, kesenangan HP itu tidak sama persis dengan HP-nya. Kemudian nilai tidak tergantung pada barangnya. Jadi misalnya kenikmatannya HP yang canggih dan kenikmatannya HP jadul itu mungkin ya sama-sama nikmatnya. Jadi sama-sama asiknya. Jadi barangnya tidak menentukan. Karena nilai dan barang itu sesuatu yang tidak sama. Kalian mungkin pernah lihat misalnya kehidupan orang-orang fakir miskin. Kalian heran loh, ini loh orang miskin ini loh, kok masih bisa ketawa-ketawa ya? Kok masih bisa menikmati hidupnya? Padahal bayanganmu orang miskin itu hidupnya sedih, terus nangis-nangis, terus bayanganmu kan begitu. Tapi tidak, karena nilai yang namanya kesenangan itu tidak bergantung pada barang mewah. Pada barang apapun dia bisa nempel. Jadi jangankan yang rumit-rumit, yang sederhana saja kan kadang-kadang bisa juga menyenangkan. Kesenangan yang kamu peroleh dari HP canggih mungkin sama senangnya dengan kesenanganmu misalnya apalah, permainan apa yang sederhana, main catur apa main apa gitu. Padahal catur itu murah, HP itu mahal. Tapi sama-sama menyenangkan. Jadi nilai itu tidak tergantung barangnya. Jadi kesenangan nongkrong di kafe dengan kesenangan ngaji filsafat, dengan kesenangan kuliah, dengan kesenangan ini kan sama-sama kesenangan namanya. Tapi barangnya beda-beda. Itulah mengapa nilai itu tidak tergantung barangnya. Sebagaimana nilai moral dan perbuatan.
Perbuatan itu mewujudkan nilai, tapi perbuatan dan nilai itu dua hal yang berbeda. Cium tangan dan tawaduk itu dua hal yang berbeda. Ada loh orang cium tangan, tidak ada tawaduknya, wong itu cuma basa-basi. Ada loh yang tidak sempat cium tangan, tapi dia sangat menghargai, sangat tawaduk, bisanya hanya mengangguk saja. Jadi perbuatan itu kendaraannya nilai. Tapi tidak selalu satu perbuatan mengemban nilai yang sama. Nah, ini penting. Ini apa kalau bahasa Jawanya? Patokannya, angger-anggernya tentang nilai. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai membahas objektivitas. Jadi nilai itu objektif. Objektif itu berarti tidak tergantung pada subjek. Jadi objeknya bisa berbunyi sendiri. Tergantung pada subjek itu mengikuti keinginannya subjek. Ya contohnya objektif itu misalnya saya bilang meja kecil ini taplaknya warnanya hijau. Ini kan namanya objektif. Siapapun yang melihat asal tidak buta warna akan bilang ini hijau. Semoga tidak ada yang bilang tidak rancu antara hijau dan biru ya. Ya. Karena kadang-kadang ada yang bulat itu antara hijau dan biru. Tapi ini secara objektif warnanya hijau. Subjek tidak bisa mempengaruhi. Kamu tidak bisa bilang, itu kan pandangan Bapak saja. Pokoknya menurut perspektif saya, ini warnanya coklat misalnya ya. Kamu diketawain orang. Ini sisi objektif. Ketika subjek tidak ikut mempengaruhi. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, objektivitas itu ada? Kah? Ada. Contohnya sederhana ini tadi. Mbok kamu tanyakan pada orang Amerika, orang India, orang Yahudi, orang apalah itu, jawabnya ya sama, ini warnanya hijau. Pak, itu orang Yahudi bilang hijau, saya tidak mau mengikuti Yahudi, nanti saya... Loh, ini fakta objektif kok. Jadi mau tidak mau ya kamu harus bilang ini hijau. Itu yang disebut objektif. Jadi subjek tidak bisa mengintervensinya. Nah, nilai menurut Seller juga begitu. Tidak tergantung pada subjek. Bandingkan misalnya dengan rasanya teh kalian atau kopi kalian. Itu cukup tidak manisnya. Kalau ini tergantung subjek. Ada yang bilang kemanisan, Pak. Ada yang bilang, wah kurang manis, Pak. Oke, tak miring-ngirit kelihatannya sekarang. Misalnya, itu persepsi sudah. Kalau ini subjektif. Jadi, tapi fakta bahwa kalian mendapatkan teh atau mendapat kopi, ini objektif. Wong faktanya memang kalian disediakan kopi. Itu kan objektif. Kalian nggak bisa muter fakta, ndak lah. Ya sebenarnya disediakan kopi, Pak. Tapi tak anggap ndak ada sajalah. Nah, ya, nggak bisa, wong itu objektif. Nah, nilai juga begitu, kata Seller. Nilai itu objektif. Manusia tidak menciptakan nilai, tapi dia menemukan nilai. Menemukan itu kan berarti dia telah ada sebelumnya. Kalian tidak pernah ke pantai mana, begitu ke sana. Wah, indah sekali ya pantai ini. Kualitas indah itu kalian temukan. Jadi bukan kalian yang menciptakannya. Nanti melihat apa lagi kamu sebut indah lagi. Kenapa? Kalian bisa menemukan makna keindahan, nilai keindahan, sehingga kalian bisa menerapkannya pada apapun yang menurut kalian sesuai dengan nilai keindahan tadi. Bukan kok, wah tadi lihat pantai sana kamu bilang indah. Ganti pantai kok masih kamu bilang indah. Kamu tidak konsisten. Yang indah yang mana sebenarnya? Loh, semuanya indah. Kenapa? Kita punya. Jadi
dalam diri kita, nilai keindahan. Kita menemukannya dalam diri kita. Jadi dia tidak nempel pada barangnya, tapi kita temukan melalui intuisi kita. Identitas keindahan itu. Nah, meskipun nanti tidak semua orang bisa mewujudkan nilai yang ada dalam dirinya. Saya punya prinsip persaudaraan. Hidup ini nilai-nilai persaudaraan harus saya wujudkan. Tapi nanti karena situasi tertentu, saya tidak bisa Pak menjalin hidup bersaudara itu. Orang-orang maunya saingan terus. Nah, bisa jadi begitu. Jadi tidak selalu nilai itu bisa kita wujudkan sesuai yang kita idealkan. Ini sebenarnya menunjukkan sisi objektifnya nilai. Bahwa ternyata nilai itu bukan sesuatu yang kita ciptakan. Kalau dia sesuatu yang kita ciptakan, mungkin ya wis pokoknya seperti ini sajalah persaudaraan itu saya anggap cukup. Tapi enggak, kalian merasa kurang Pak, persaudaraan yang bisa saya wujudkan cuma segini. Itu berarti kan kalian ada ideal sendiri tentang nilai persaudaraan itu, yang kebetulan dalam faktanya tidak bisa diwujudkan. Oke, baik. Ini uraiannya tentang objektivitas nilai. Jadi pertanyaan sederhananya begini loh kata Seller. Kalau ada pertanyaan begini ya, apakah sesuatu itu bernilai karena kita menginginkannya, ataukah kita menginginkannya karena sesuatu itu bernilai? Nah, apakah sesuatu itu kita cintai karena kita menginginkannya, ataukah kita menginginkannya karena sesuatu itu layak dicintai? Kalau pandangannya aliran subjektif, yang ini saya warnai merah karena Seller tidak setuju, nilai itu ditentukan oleh subjek. Berarti apa? Kita menginginkannya, maka dia jadi indah. Tapi kalau versinya Seller tidak, nilai itu objektif. Jadi kita menginginkannya karena indah. Jadi keindahan, kecantikan itu berarti sesuatu yang objektif, bukan karena kita. Jadi kita jatuh cinta karena cantik, bukan karena kita cinta maka dia terlihat cantik. Nah, itu madhabnya Seller beda. Kalau selama ini kan kita punya madhab, semua yang kita cintai kelihatan cantik. Kata Seller kebalik. Karena dia punya kualitas cantik maka kita cintai. Ini bagi saya lebih realistis ya. Selama ini kan kamu agak gombal itu kan. Kamu buktinya apa? Nanti kalau ada yang lebih cantik ya kamu ganti haluan. Jadi berarti memang lebih dulu nilainya daripada keinginanmu. Nah, jadi kata Seller juga begitu. Nilai itu objektif, tidak tergantung dan tidak ditentukan oleh subjek. Jadi dan nanti dia tersusun secara hierarkis dan harus dibedakan antara penilaian dan nilai. Jadi nilainya sendiri objektif meskipun nanti penilaiannya bisa macam-macam. Jadi cantiknya objektif, tapi bagi orang tertentu itu biasa, bagi yang lain sangat cantik, bagi yang lain lagi itu sebenarnya tidak cantik juga. Ini sudah penilaian. Kalau penilaian bisa beragam, tapi nilainya sendiri dia objektif. Ini makanya kata Seller harus bisa dibedakan antara nilai dan penilaian. Oke, ini objektivitasnya nilai. Kalau aliran subjektif dia tidak terlalu setuju. Nah,
ini loh kalimatnya yang terkenal dari Seller. Meskipun pembunuh tidak dinyatakan sebagai jahat, tapi pembunuhan itu tetap kejahatan. Kadang-kadang kan ada pembunuh tapi pengadilannya memutuskan tidak bersalah. Tapi tidak bisa dipungkiri, secara objektif pembunuhan itu jahat. Meskipun kebaikanmu tidak dimengerti sebagai baik, tidak usah khawatir, dia tetap kebaikan kok. Kalau kebaikan itu tergantung persepsi orang, perspektif orang, ya berarti kalau ada orang menyalahpahami kebaikanmu, ya dia benar. Padahal tidak. Disalahpahami tidak masalah, kebaikan tetap kebaikan kok. Kamu jujur tetap dianggap curang, ya terserah, yang penting saya jujur. Karena meskipun disalahpahami, kebaikan tetap kebaikan. Karena dia nilai yang mandiri, tidak tergantung perspektifnya manusia, tidak tergantung perspektifnya orang lain. Jadi meski pembunuh tidak dinyatakan jahat, tetapi tetap itu kejahatan. Kayak yang sekarang sidang itu kan, rame itu, tidak tahu nanti keputusannya apa. Tapi seandainya tidak sesuai harapanmu, tidak usah khawatir kok. Yang jahat tetap jahat. Entah siapa dan seperti apa kejahatannya. Yang baik tetap baik. Tidak akan bisa dibalik yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat. Hanya penilai saja yang bisa berubah-ubah dan macam-macam. Tapi nilainya akan tetap. Jadi jangan dikira kalau kalian curang tapi tidak ketahuan terus namanya kalian selamat, atau curangmu jadi baik. Tidak, curangmu tetap jelek. Hanya saja dinilai baik karena penilainya tidak tahu. Itu gunanya misah antara penilai dengan nilai. Jadi ini pandangannya Seller yang disebut objektivitasnya nilai. Nilai itu objektif. Ini pandangan-pandangan jenis objektif ini belakangan mulai jarang. Karena pasca modern itu orang lebih menganggap kebenaran-kebenaran itu subjektif sifatnya. Tergantung orang. Nah, Seller masih memperjuangkan bahwa ada yang objektif. Nilai itu objektif. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi yang sempat saya singgung. Nilai itu diungkap, ditangkap dengan intuisi, bukan dengan akal. Kata Seller, memahami nilai itu dengan rasa, tidak dengan akal. Tadi indah tidak indah, itu kan dengan rasa. Baik tidak baik itu dengan rasa. Kalian sadar kok ini rasa. Rasa itu kata Seller bukan kok kayak kita merasa dingin, merasa sakit dan sebagainya. Tapi namanya phlen. Phlen itu rasa bahwa ada sesuatu yang hadir dalam diri kita. Melihat laut, kita terus merasa damai, nyaman sekali. Indah ya laut itu. Itu rasa namanya. Jadi kita menangkap nilai itu menggunakan rasa, tidak pakai akal. Kalau pakai akal mungkin begitu lihat laut, ya pikiran kita tidak mengarah ke keindahan, tapi mengarah ke, wah ini laut luas sekali ya, kalau tsunami gimana, saya lari kemana, mikirnya mungkin begitu. Tidak melihat keindahannya, terus lihat, wah ini kalau menguap jadi awan, awan jadi hujan, mikirnya mungkin ke situ. Tapi tidak, menangkapnya pakai rasa, intuisi. Wah ini selamat bagi kalian, kan coba pakai akal, misalnya keindahan tadi, wah, mungkin kalian lakunya lama. Karena orang nonton, wah wajahku kok gini ya, secara rasional ini sulit dapat pasangan. Nah, tapi untungnya orang menangkap keindahan itu pakai rasa. Kadang-kadang ketemu pertama tidak terkesan, begitu akrab, menarik juga ya, rasa itu sudah. Jadi akhirnya dekat. Jadi nilai itu menangkapnya pakai intuisi, pakai rasa. Bagi orang tertentu mungkin satu tempat itu, alah wong tempat kayak gitu saja kok jadi tempat rekreasi ya. Tapi orang menangkapnya dengan rasa. Sekarang kan di desa-desa banyak itu desa wisata. Kalian wisata kesannya diajak ke sawah lah, diajak mancing lah, nyari ikan lah. Loh, orang desa tiap hari sudah begitu, tapi tidak menyebutnya rekreasi kan.
Jadi, atau kalau kamu sebut rekreasi berarti wah tiap hari bapakku itu rekreasi loh dia. Healing tiap hari di sungai nyari ikan. Nah, ya kalau itu ya memang profesinya mancing. Jadi, kenapa kok bagi orang tertentu itu aktivitas healing, aktivitas untuk menyegarkan diri, itu karena menangkapnya pakai rasa. Kalau pakai akal mungkin, alah mau rekreasi, mau jalan-jalan malah kotor-kotor di lumpur lah nyari ikan. Kalau pakai akal begitu. Tapi menangkapnya asik loh ini kan begitu. Dan itu yang dimanfaatkan di desa-desa wisata. Jadi ternyata memang nilai ditangkap dengan intuisi, bukan dengan akal. Itu yang oleh Seller disebutnya dengan istilah flen. Flen itu rasa kehadiran. Ada sesuatu yang hadir. Apakah itu keindahan, apakah itu kenyamanan, apakah itu persaudaraan misalnya. Ada orang datang tiba-tiba kok akrab sekali, ngomongnya enak sekali, kok rasanya kita langsung klop. Itu kan menghadirkan rasa persaudaraan. Itu kalau kita pakai akal mungkin rasa ini tidak kita hitung, kita mikirnya ini siapa sih ya, sok akrab banget, wong belum terlalu kenal, mungkin begitu. Nah, makanya pakai rasa flen tadi. Baik, jadi inilah cara menangkap nilai. Maka semakin kita terbuka, membuka hati kita, membuka perasaan kita terhadap sekeliling, semakin kita bisa menangkap banyak nilai. Jadi misalnya ngaji malam hari ini itu kalau kita terbuka akan ada banyak nilai yang hadir dalam dirimu. Mungkin nilai keakraban bareng-bareng kita di sini, nilai persaudaraan, nilai ketulusan. Kita tidak ada pamrihnya apa-apa, ngaji ya ngaji saja. Tidak ada tuntutan apapun. Mungkin juga ada nilai pendidikan masuk. Ada banyak sekali nilai yang hadir. Kalau kita terbuka loh ya. Kecuali kalau kita hatinya tidak terbuka secara sengaja nutup ya. Tadi ngaji dapat apa? Tidak tahu. Ngomong apa tadi nggak dapat apa-apa, materi ini bulet, terus tehnya tidak kebagian di belakang. Lah ya. Itu mungkin begitu. Karena kamu tidak peka, kurang membuka. Ada banyak, tidak harus materinya yang harus kamu tangkap. Ada banyak nilai berseliweran di sini. Tinggal kamu membuka hati, nanti pasti hadir sesuatu. Nah, itulah menangkap nilai caranya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kata Seller, pengalaman kita terhadap nilai sebenarnya lebih dulu daripada pengalaman kita terhadap sesuatu. Buktinya apa? Sebelum kita kenal laut, kita sudah kenal apa itu keindahan. Makanya begitu melihat laut, kita menyebutnya indah ya. Sebelum jatuh cinta, mungkin kamu sudah tahu nilai kecantikan misalnya. Begitu ketemu langsung, kok cantik ya? Berarti kan sudah ngerti duluan tentang nilai kecantikan. Kok asik ya? Kok enak ya? Kok nyaman ya? Kok gayeng ya? Nah ini berarti nilai-nilai ini sudah kita kenal dulu sebelum bendanya. Maka kata Seller, ketika kita melihat sesuatu yang indah, lukisan atau pemandangan, sebenarnya yang terjadi adalah bukan kita memahami nilai, tapi menerapkan nilai. Gitu loh. Makanya orang berbeda, para penilai tadi kadang-kadang membangkitkan nilai yang berbeda. Ya contoh lihat pemandangan tadi, kamu langsung ngasih label indah ya, tapi bagi yang tiap hari lihat bosen ya. Nah, kayak tadi rekreasi di sawah tadi asik ya. Terus bagi yang lain gitu aja kok asik, biasa ya. Ini berarti apa? Sebenarnya kita sedang menerapkan nilai, bukan mencari nilai atau memahami nilai. Memahami laut kayak gimana indah, enggak begitu. Kamu sudah punya banyak konsep nilai dalam dirimu, terus diterapkan. Itulah cara kerjanya nilai. Oke,
Ya nanti berarti harganya sesuatu itu tergantung kita menempelkan nilai apa pada sesuatu. Nah, di sisi yang lain, tindakan kita akan mengungkap jati diri kita berdasarkan nilai-nilai yang kita wujudkan. Kata Seller, seperti prisma yang memantulkan spektrum warna yang tak terlihat. Tindakan seseorang mewujudkan tatanan nilai yang tak terlihat. Orang ini kalau ngomong tentang harta, terus tentang materi, terus tentang... itu sebenarnya mengungkapkan siapa dirinya. Oh, berarti nilai tertinggi bagi orang ini itu nilai kekayaan. Kalau orang ini itu pinginnya kita rukun, tiap hari ngajak jangan gegeran, yuk bareng-bareng apa-apa, yuk bersama-sama yang rukun lah, yang harmonis lah. Oh, mungkin orang ini mengutamakan nilai persaudaraan, nilai kerukunan. Jadi tindakan orang lain, juga tindakan kita itu mencerminkan nilai yang kita prioritaskan dalam hidup. Jadi ini tindakan berarti manifestasi dari nilai. Lanjut, kalau ini mudah dipahami ya. Nah, ini materi intinya. Tadi baru pengantarnya. Ya kan judulnya hierarki nilai. Inilah hierarki nilai. Rankingnya nilai. Jadi Seller ini membagi nilai jadi 4. Ini hierarkis ya, berarti dimulai dari yang paling rendah sampai nilai yang paling tinggi. Yang paling rendah dari nilai-nilai adalah nilai kesenangan atau nilai kenikmatan, kenyamanan. Enak tidak enak, senang tidak senang, suka tidak suka. Ini nilai paling rendah. Nyari enak saja. Ini lebih ke fisikal. Kesenangan fisik. Jadi tehnya kok enak sekali ya, besok tak ulang lagi. Ini sebenarnya nilai paling rendah. Jadi ya meskipun paling rendah kan tetap bernilai namanya. Meskipun nilai tataran rendah, nilai kesenangan. Ada yang lebih tinggi dari itu. Nilai kehidupan. Ini level hidup, kesehatan, kesegaran, kesejahteraan. Kadang-kadang demi ini, itu yang kesenangan tadi bisa kita abaikan. Minum kopi itu enak, tapi kok ya saya punya darah tinggi ya, saya punya penyakit ini, penyakit itu yang tidak boleh kopi. Sudahlah, tidak merasakan enaknya kopi tidak apa-apa asal sehat. Nah, ini berarti nilai hidup yang namanya kesehatan rankingnya lebih tinggi. Jadi ini level nilai kedua. Namanya nilai kehidupan. Ya ini kesejahteraan misalnya. Puasa dulu tidak apa-apa asal kita sejahtera, nyaman. Ya sementara tirakat dulu, tidak seneng-seneng dulu, tapi besok kita bisa lama senengnya. Hidup kita, anak cucu kita sejahtera. Ini nilai kehidupan namanya. Biasanya lebih kita dulukan daripada nilai kesenangan. Ada lagi yang lebih tinggi, nilai kejiwaan. Jadi nilai kejiwaan itu biasanya sudah tidak lagi melihat kenikmatan, kenyamanan fisik. Kata Seller ada 3 nilai kejiwaan itu. Yang pertama nilai estetik, indah tidak indah. Yang kedua nilai kebenaran, benar salah, adil tidak adil. Yang ketiga nilai pengetahuan yang murni, termasuk yang didapat dari filsafat, kata Seller.
Nilai kejiwaan ini ya misalnya demi keindahan, demi harmoni. Nah, yang tidak indah kita singkirkan. Nah, ini biasanya lebih tinggi levelnya daripada sekedar kenikmatan, kenyamanan fisik. Makanya orang butuh rekreasi. Misalnya rekreasi itu kan rugi secara finansial. Tidak enak juga secara fisik, capek. Tapi di situ kita menemukan banyak nilai keindahan. Atau nilai kebenaran, nilai keadilan. Ini kan kita perjuangkan, ini kan mati tidak apa-apa, asal keadilan tegak. Nah, asal kebenaran menang. Kan kita sampai begitu. Kenapa? Karena memang ini nilai yang lebih tinggi daripada nilai kehidupan. Daripada hidup menanggung malu, lebih baik mati memperjuangkan keadilan. Nah, ini level nilainya memang lebih tinggi daripada nilai kehidupan. Jadi sebenarnya ya logis saja. Wah, ini orang ini luar biasa loh Pak, mengorbankan hidupnya demi kesejahteraan keluarganya misalnya. Ya wajar saja sih, karena memang itu ada hubungannya dengan nilai yang lebih tinggi. Jadi nilai kejiwaan ini lebih tinggi. Atau nilai ilmu, pengetahuan. Ini ya mungkin mudahnya nikmatnya ilmu. Ilmu itu asik loh. Dari tidak tahu jadi tahu itu nikmat. Orang bisa mengorbankan banyak hal untuk ini. Rasa penasaran itu kan menyakitkan. Kalian mungkin heran, ngapain sih para peneliti, para ilmuwan itu menghabiskan uang banyak-banyak untuk neliti. Wong yo penelitiannya cuma diterbitkan di jurnal, di perpustakaan, terus numpuk begitu saja. Enggak, ini ada kenikmatannya sendiri. Pengetahuan murni namanya. Makanya ada momen eureka. Momen eureka itu begitu ketemu pengetahuan kita saking senengnya sampai histeris, euforia. Karena enak, nyaman. Nah, dapat wawasan baru itu asik. Makanya kalian ngantuk karena tidak paham-paham. Coba kalian paham, wah itu mungkin lebih asik kamu ndak. Jadi ini nilai kejiwaan. Orang rela berkorban, bahkan mengorbankan hidupnya, mengorbankan kesenangannya. Kadang orang cari ilmu itu kan harus tirakat, harus ndak seneng-seneng seperti yang lain. Karena memang nikmatnya ilmu itu khusus, lebih tinggi daripada nilai hidup bahkan dan nilai kesenangan. Yang keempat, ini yang paling tinggi. Namanya nilai kesucian. Ini nanti berhubungan dengan sakral dan tidak sakral. Ya mudahnya ini nilai-nilai religius dalam hidup. Ini levelnya paling tinggi. Demi sesuatu yang kita sakralkan itu, yo, nilai-nilai di bawahnya bisa kita kalahkan. Jadi ini sakral loh ya. Misalnya HP ini kok kita sakralkan, kita anggap suci. Wow, itu saya tidak berani jual ini HP ini misalnya. Ini HP ini kemarin langsung diberi oleh malaikat Jibril loh. Ke saya misalnya. Contohnya kok nanti kamu. Nah itu mungkin saya tidak berani macam-macam ini. Al-Quran itu ya sebenarnya kertas yang ada tulisannya biasa saja kan. Ya wong nyetaknya juga di kita. Tapi dia kita kasih label sakral. Maka kita tidak berani macam-macam sudah. Masjid ini keramiknya, tegelnya itu mungkin persis dengan keramik kamar kosmo. Tapi masjid ini kamu posisikan sakral, kamar kosmo tidak. Makanya kamu masuk kamar kosmo kan santai saja, sepatumu masuk. Ke masjid kamu tidak berani pengen dipukuli takmir kamu nanti. Jadi kenapa kamu menghargai tempat ini? Karena kamu sakralkan. Temboknya sama bahannya dengan kamar kosmo, bangunannya sama, tapi kamu tidak berani macam-macam. Kenapa? Ini statusnya sakral. Dalam hidup setiap orang itu ada banyak hal yang dia sakralkan. Yang itu valuasi atau nilainya paling tinggi. Jangan heran ada orang berani berkorban demi yang dia anggap sakral ini. Termasuk kita juga harus menghargai.
Kalau orang punya hal-hal yang dia sakralkan sendiri. Ini nilai paling tinggi. Mudahnya pengalaman religius. Bisa saja pengalaman duniawi tapi yang dispiritualisasi. Baik, ini hierarki nilai namanya. Ini ranking. Paling rendah nilai kesenangan, di atasnya nilai kehidupan, di atasnya lagi nilai kejiwaan, di atasnya lagi nilai kesucian. Ini hasil penelitiannya Seller. Kalau teman-teman tanya, dasarnya apa sih Pak? Kok rankingnya seperti itu? Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahruddin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.